Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sahabat Rasulullah وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ووالدينا والصغيرين ولما الشيخ خصوصا المسلمين شيخنا وجمع ورسل السابقون أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من الجنة ويسكن الجنة ويعين عليهم بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وقلوبهم وأحلاكهم ورزاقهم وعافهم وكرامتهم وحكمتهم وصبر المشاعر في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para kiai, para asatizah, para jamaah, para wasilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususan Kiai Jawabanul Khair, Ketua Wasilah dan para asatizah semuanya yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini selalu Allah anugerahkan sehat walafiat. Amin ya Allah. Keberkahan, keberkahan ilmu kita, keberkahan waktu kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan tenaga kita. Allah anugerahkan kita panjang umur, umur bermanfaat, umur berkah. Allah anugerahkan kita rahmat yang luas, hidayah yang luas, taufik yang luas, sabar yang luas, pikiran yang luas, batin yang luas, rezeki yang luas, langkah yang luas, teman yang luas. Allah anugerahkan kepada kita rahmat yang luas, bimbingannya, perlindungan yang luas. Doa-doa kita Allah kabul. Amin. Dosa kita selalu Allah ampuni. Jika Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Haziniyah wa kulli yang salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ubud dari rumah cuma 5 menit. Naik BMW. Ajar terus. Polisi tidur. Acara jadi belum tidur. Siapa acara di pagi ini di Masin ada acara. Yang datang ya orang-orang penting lagi, ada sekitar 300 orang. Alhamdulillah. 300 orang. Memang gak berhenti. Habis itu ntar siangnya acara di Mahasinan jamu orang, ntar siangnya jamu orang juga di mana, di Hotel Horizon. Allah. Langsung dan RMI Robito Ma'ahid Islamiyah. Jadi ya beginilah. Mudah-mudahan yang Berkah. Amin. Ini ada kawinan ini, keluarga ini bukan? Oh, ya mungkin kita jadi tahan di depan.
Untung ada sopirnya, jadi kita bisa lari kemari. Kalau ada sopirnya lambat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami menyampaikan tematik surah Al-Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dulu kalau waktunya masih ada, lanjut. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah, diperindah bagi pandangan manusia hubbus syahawat, cinta kepada kesenangan-kesenangan yang diinginkan yang berbau syahwat. Ai al-asya'il mustahiyat, segala sesuatu yang menyenangkan, yang syahwat, itu manusia pandangannya, pikirannya, keinginannya dibuat indah. Ya, ayat Al-Quran begitu. Memang kalau udah urusan syahwat, rasanya dibuatnya indah. Makanya di sini disebutkan yang pertama adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, yakni pandangan dari wanita-wanita, dari perempuan-perempuan. Wa innama qadamahunna 'alal kulli li'anna iltizaza bihinna aksaru wal istinasa bihinna atam. Ini wanita wa innama qadamahunna, dan sesungguhnya didahulukan penyebutannya dari segala yang lain, li'annal iltizaza bihinna, karena kenikmatan dan kelezatan dengan memandang perempuan itu aksaru, lebih besar daripada yang lain. Wal istinasa bihinna, dan kerinduan daripada perempuan itu lebih sempurna, lebih berat, lebih kuat. Benar apa enggak begitu? Benar. Kangen. Perempuan yang begitu. Perempuan yang begitu. Apalagi sekarang, Masya Allah, nggak usah jauh-jauh, ngelihat aja di medsos tuh, macam-macam kan. Waduh, cantik-cantik. yang nyari. Kayaknya kalau udah geleban gitu betah banget liatnya. Lama gitu bilang. Aduh. Apalagi masih yang muda tua juga masih melotot. Tanya Itu kalau soal perempuan memang begitu. Makanya disebutin oleh Allah adalah pertama, dari kelezatan yang lainnya, dari kenikmatan yang lainnya. anak kecil ya. Makanya janji-janji Allah, orang yang masuk surga itu adalah bidadari. Satu orang itu 2 bidadari. Satu orang 2 bidadari. Cantiknya luar biasa. Itu dalam hadis, Gemoy. bidadari jika diturunkan ke dunia, bidadari surga itu akan menerangi seluruh bumi. Harumnya, kemudian orang merasakan harumnya. Kerudungnya yang ditaruh di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allah. Makanya di dunia cuma begitu doang. Makanya janji Allah dasarkan biar orang bisa mengendalikan diri.
terhadap perempuan, khususnya perempuan yang bukan muhrim. Makanya digambarkan juga bidadari itu adalah suaranya lembut, manja, mesra, menggoda. Oke, kalau ada perempuan yang modelnya di dunia mesra, manja, ditelepon nih padahal mau ditipu. Jamaah Porsila ada yang ditelepon wanita padahal mau ditipu. Tapi suaranya lembut, mesra, kan nggak ketipu. Itu perempuan. Makanya kalau perempuan yang muhrim, katakan ibu kita dimanja sama ibu kita, dipangku sama ibu kita, rasanya nikmat luar biasa, betul kan? Nikmat luar biasa. Yang muhrim aja begitu, apalagi yang bukan muhrim. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya dikatakan dalam hadis salasu la yumallu minhunna. Ada 3 yang tidak membosankan, yaitu yang pertama al-ma'ul jari. Kalau kita ke puncak kemana melihat sungai-sungai air mengalir, indah nggak? Damai itu nggak bosan. Apalagi kalau airnya jernih, luas, lebar, pengen nyebur aja dah. Pengen nyebur aja. Yang kedua wal khadra, pemandangan hijau. Ngapain orang jauh-jauh dari Jakarta, macet-macet, keluar bensin, bayar tol ke sana, lihat apa? Ngelihat hijau-hijau, apa ngelihat apa? Masjid Persila. Iya, Masjid Persila ada hijau-hijaunya. Apa yang juga Masjid Persila masih di situ banyak banget, ada hijau-hijaunya juga, bener kan? Ya. Dan yang paling penting lagi ada wal wajhul hasan, ada muka yang manis. Muka yang manis. Makanya orang kalau udah pasangan itu bawaannya satu, bawa pasangan. Ada eki juga. Ngeliatin hijau-hijau, ada air mengalir, tapi cuman laki semua, nggak kurang air. Gersang tuh. Kayak mau ngaji. Kalau ada muka yang manis, muka yang manja, indah. Itu yang tidak membosankan. Banyak yang belum dikasih nih. Masih bocil. Bakal bawa aja ke sono. Beda ngelihat di Jakarta tempat sumpok begini, terus diajak ke sana, orangnya manis. Wah, sangat. Tadinya udah mencerek, gak jadi. Sangat grab. Itulah perempuan yang memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu indah. Makanya kalau perempuan dia keluar rumah, idza kharajatil mar'u kadzalika istasrafahal syaitan. Perempuan tuh kalau dia keluar dari rumah, itu laki-laki memandangnya diperindah. Laki-laki mandangnya diperindah. Kalau kita lihat perempuan jalan lenggak-lenggok dari belakang, kelihatannya udah indah aja. Udah aja dah. Begitu dibalik, waduh, bencong. Jadi makanya banyak terjadi perkosaan, makanya banyak jadi goda-godaan. Apalagi memang perempuannya sekarang sudah memperindah diri, diri. Dia tertutup saja, itu pandangan kita sudah diperindah. Apalagi tidak tertutup. Makanya jadi perempuan itu jangan tabarruk. Tabarruk itu adalah berlebihan apa aja.
Kalau dandan, ya Allah, apa menor, gitu kan? Apa bolong-bolongnya, bopeng-bopengnya nggak kelihatan. Gitu. Kalau ngedit di medsos, ya Allah ngeditnya berlebihan banget. Padahal orangnya biasa-biasa aja bisa cantik gitu kan. Kalau ngomong kemayu banget, manja banget sama orang. Itu namanya apa? Menggoda orang. Enggak aja sudah diperindah. Enggak boleh. Nah, kita ini sebagai laki-laki, kenapa ada ayat ini? Memang biar bisa paham tentang itu. Memang dasarnya seperti itu. Makanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga luar biasa. Gambaran bidadari di surga yang akan disediakan untuk kita adalah luar biasa. Wal banin, anak laki. Dari wanita-wanita dan anak laki-laki. Wala makana hubbul walid zakari aqsara min hubbil unsa. Jadi cintaan seorang anak laki-laki itu lebih besar daripada cinta terhadap anak perempuan. Emang begitu ya? Hah? Iya. Oh, kenapa itu? Ya, anak laki-laki itu banyak harapan. Apalagi kalau umpamanya bapaknya presiden. Waduh, Joko. Kalau anaknya perempuan masih mikir setengah. Tapi kalau anaknya laki-laki jadi harapan. Tuh, jadi wakil. Anak laki-laki mengawal terdepan. Jadi makanya sebagai anak laki-laki itu jadi kebanggaan. Khassahu ta'ala bizzakari. Ini Allah sebutkan dengan menyebutkan laki-laki. Wa wajhu tamattu'a bihim min haitsu surur bihim wa ghairi dzalik. Karena itu arahnya adalah kenikmatan dengan anak laki-laki itu dari sisi kebahagiaan dengan mereka dan selain daripada yang demikian itu. Tuh. Jadi yang diperindah adalah yang pertama adalah wanita. Yang kedua anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Wal qintaru bilisanir rum il umiski suwan min zahabin aw fiddah. Qintar itu menurut orang Romawi itu adalah sepenuh daripada kulit kulit binatang, dari perak, dari emas dan dari perak. Wal qintar wahidun wal qanatiru salasatun. Qintar itu satu, qanatir itu tiga, wal muqantaratu tis'atun, dan muqantarah itu adalah 9. Wa ma'nal qanatiril muqantarati ay al amwalul majmu'ah wal amwal madrubah mankusah hatta sarat darahima wa danadira wa inna makana mahbubaini bi annahuma ju'ila samana jami'il asya fa malikuhuma kal maliki di jami'il asya. Jadi makna qanatiril muqantarah yaitu harta yang dikumpulkan, harta yang diputar, yang dicetak, hatta sholat darahim, sehingga jadi berupa mata uang, dirham, wadanadir, dan dinar. Wa inna makana mahbubaini li annahuma ju'ila samana jami'il asya. Karena keduanya itu dijadikan berharga, jadikan alat tukar menukar, jami'il asya, segala sesuatu. Famalikuma, maka orang yang memiliki keduanya, kal maliki, seperti memiliki di jami'il asya, dia memiliki semuanya. Singkatnya kalau kita ini sekarang istilahnya harta deposito, harta investasi, harta emas gitu. Makanya dirham, satu dirham itu kan kalau Kuwait sekarang berapa? 50, sekitar 54.000 Kuwait. Dinar Kuwait itu 54.000. Oh, kita kecil banget. Jadi kalau orang memiliki itu luar biasa.
Kayak kemarin yang ditangkap pejabat, Masya Allah, yang disita satu emas batangan, banyak banget. Iya. Emas batangan. Yang kedua dolar, yang kedua dolar, yang ketiga rupiah, yang keempat tanah, rumah, bahkan ada rumah mewah, uangnya sekian ribu dolar dikasih untuk perempuan lagi dapat. Ketiga-tiganya itu mendukung. Jadi orang kalau sudah punya deposito, punya investasi, surat berharga dan lain-lain, ya sudah itu semuanya dalam kehidupan. Punya wanita, punya perempuan, punya anak-anak laki-laki, kemudian punya konatil mukontor, harta yang macam-macam, yang terkumpul, yang berharga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita itu punya, tapi terkait dengan hati, tidak disalahgunakan. Tujuannya ini adalah biar kita paham bahwa ini memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tuh syahwatnya, nafsunya selalu ingin seperti itu. Tapi di sisi lain kita diminta wajahidu bi amwalikum, kita diminta untuk berjuang dengan harta kita. Kaya, silakan banyak, tapi jangan disalahgunakan. Banyaknya itu untuk bermanfaat, banyaknya itu untuk keselamatan. Alhamdulillah, tak hadis binik Mahasiswa nggak berhenti acara. Kenapa acara di Mahasiswa nggak berhenti? Senang orang, antum gratis semuanya, tempat gratis, makan gratis, kan gratis. Ini udah daftar lagi, telepon Abah Rois, nanti kita Selasa mau rapat pergunung persatuan UN. Pergunung. Rapat apa? Pelatihan. Oh, rapat pelatihan. Nanti pelatihannya pengennya di Mahasiswa juga kan? Oh, iya, nggak apa-apa. Memang kita diminta untuk khadimul ummah, melayani umat. Himayatul ummah, diminta untuk memelihara dan menjaga umat. Jangan menjaga umat kagak bisa, lain umat kagak bisa, jaga dirinya kagak bisa. Diri mah sekedar ngaji porsil masa kagak datang juga gitu. Nah, kan sekedar sholat masa kagak bisa enggak sholat. Cuma orang satu saja kalau dia sholat dia benar, insya Allah selesai hidupnya. Satu saja sholat dia benar, insya Allah selesai. Luar biasa mana sholat. Cuman kan kita karena belum kita maknai itu sholat, maknai dari sisi perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, kebutuhan kita pada Allah, maknai dalam proses sholat itu. Baru Allah Akbar aja pikiran udah melayang kemana aja. Ya mana ada hasil. Makanya tanda tuh kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat tuh dilakukan hidupnya dia bisa nggak terkena munkar, nggak terkena fahsy. Kalau orang sholatnya benar, kalau orang sudah kayak seperti itu, hidupnya insya Allah selamat berkah. Insya Allah yang lain juga kan. Yang selanjutnya adalah yang keempat, wal khailil musawwamah, kendaraan air mutahhamah al hasani min an takuna ghurran muhajjalah, yaitu tunggangan kendaraan yang bagus, ontak yang bagus, yang berkilau, yang bersinar. Kalau sekarang bukan ontak kalau udah yang jadi kebanggaan, Alphard, BMW, Mercy,
Kemudian yang lebih tinggi lagi Ferrari, Lamborghini, Busa. itu tuh kontak yang bagus, yang gagah, kuda yang bagus, yang gagah. Sekarang orang dihiasi, mau dia orang susah, mau dia orang kalau udah niat mobil cakep, pegangnya sholawatin. Iya. Oh, itu. Ya emang begitu. Semua orang tertarik. Ini semuanya di sini pasti bercita-cita pengen punya mobil. Padahal jalan udah penuh. Padahal mobil banyak, tinggal WA datang dah. Datang. Tapi semuanya pasti bercita-cita pengen punya mobil. Punya mobil kurang bagus, pengen ningkat kepada mobil yang lebih bagus. Bis. Udah mobilnya bagus satu, pengen nambah satu. Begitu sudah mapan lagi, pengen nambah bini itu perempuan. Emang semuanya begitu. Mudah-mudahan nih. Mandi. Emang diperindah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah wal an'am, binatang wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Itu. Kalau orang kampung kan masih lebih bangga dia daripada punya mobil gitu kan, dia lebih bangga punya sapi, punya kambing, punya peternakan, punya apa tuh pertanian yang luas. Itu orang kampung mana saya lucu juga dengar cerita tuh di mana tuh di Blora, Cepu itu kan ada bandara baru tuh, dia terbang dari Jakarta itu kalau nggak salah seminggu sekali. Kalau ada pesawat jadwalnya mendarat ke sana, orang kampung pada berbondong-bondong ngelihat ke lihat di lapangan, ngelihat lapangan apa pesawat mendarat gitu orang sana itu. Tapi begitu dijemput mobilnya bagus-bagus banget ya. Yang jemput mobilnya bagus. Tapi kata orang kampung, ngapain mobilnya bagus, cuma muat 4 orang katanya, mendingan lebih bagus. Apaan jangan gitu. Jadi orang beda-beda pandangannya. Ya ini makanya masuk wal ghanam wal ibil wal baqar, sapi. Apalagi ini mau Idul Adha. Orang gemukin dari dulu, kemudian sekarang waktunya panen dijual. Kambing juga begitu. Iya, panen setahun sekali. Duitnya banyak itu. Banyak. Saya itu lama bisnis sapi, bisnis kambing lama. Belum lama baru berhenti. Dulu bisnis sapi, tiap malam potong 2 ekor di rumah pemotongan. Mau potong ekor, terus antar-antarin ke pasar-pasar. Di Jalan Selatan, antar ke pasar Kebayoran Lama, antar pasar ke Ciputat, antar pasar ke Maestri. Ini di sana. Pulang kuliah nagihin. Tapi agak sanggup. Ada namanya disebut politik dagang sapi. Pernah dengar gitu? Iya. Politik dagang sapi. Di mana politiknya? Saya beli sama Cina yang punya sapi. Saya beli 10 ekor, berarti untuk potong berapa? 5 hari. Untuk potong 5 hari. Tapi saya nyetornya ke Cina itu ukuran 20 ekor. Beli 10 ekor, diantaranya nyetornya 20 ekor. Habis kita potong, nyetor lagi tuh kita. Nilai yang kita potong tadi malam berapa? Nyetor lagi. Kalau kagak nyetor lagi, besok udah habis 5 hari, nggak dikirim sapi kita. Gitu. Waduh, gila ini perdagangan. Belum lagi di pemotongannya, ada aja yang berpolitik tuh. Kalau palakan, kalau karkas nggak termasuk kita tuh, Seharusnya kalau motongnya kan di sini nih, nggak ada dagingnya. Ini motongnya sampai kemana? Kan banyak daging kelihatan. Bondok. Banyak daging kelihatan. Rugi berapa kita? Iya. Terus yang tukang kulitin. Kalau kulit kan tidak termasuk tuh kulit. Sengaja tuh nempel di kulit, secuil. Begitu udah selesai udah bersih tuh.
Ada sekilo 2 kilo betul di bulan. Kebanyakan dia. Iya. Di situ ya. Ada lagi tuh, asal lagi ngeliatin, entar juga leparin utang keluar. Dagang sapi. Oh, begitu udah selesai dipungutin sono, nggak ada sekilo. Lah kita di mana aja kena. Di mana aja kena. Makanya kalau dagang sapi kalau bukan punya sendiri begitu, makanya yang paling enak tuh gemukin. Kita punya 100 ekor, kita naikkan tuh, kita kandangin dulu setiap hari, naik biar 2 kilo atau 1 kilo. Kilo dah yang lumayan tuh, yang apa standar 1 kilo sehari. Wow, kita piara 15 hari dari berapa? 15 kilo jual dah. Lepas semua. Itu namanya politik dagang sapi. Lama itu sejalannya. Tapi namanya melayani daging usaha. Wal harf ay al mazrum, yaitu apa? Pertanian. Banyak orang kan semuanya itu, kalau udah punya duit beli lahan, soalnya di puncak, beli lahan di Sentul, ngapain? Buat pertanian. Dia lihat, bangga, ini kebun cabai saya, ini kebun salad saya, ini kebun sayur saya, gitu. Semuanya indah kan? Kalau kita punya taman-taman, katakan, 1 hektar aja, pun duren. Durennya nggak usah banyak dah, 100 pohon. Duren mau sangking, masya Allah. Udah kayak apa? Buat aja wisata kebun duren, udah banyak banget yang kunjungan. Bangga, udah kayak juragan. Kayak jauh kemarin begitu ada apa? Plang. Pohon tanah, ada pohon durennya di iklan, udah telepon aja deh. Jadi pertanian itu juga suatu yang menggiurkan, yang semua orang adalah ingin. Ya, nggak apa-apa, yang penting semuanya masalah. Kayak pesantren punya pertanian bagus, kayak pesantren punya tanam padi sendiri bagus. Saya diajak tuh misalnya ada yang pari di Bekasi, masih ada tawar luas di Bekasi sama tanam padinya luas. Saya disuruh beli, lebih saya batasnya mana? Sawah dulu, nggak ada batasnya, entang lupa kita kalau beli. Kita awal, tapi lecehin orang gitu kan. Zalika ay jami'u ma sabaqa, yang demikian itu apa yang disebutkan semuanya tadi, mata'ul hayatid dunya, yaitu adalah kenikmatan dunia. Ay manfa'atul linnas, yang ini manusia, berkah buat manusia di dunia, di dalam dunia. Summa tabna, tapi kemudian ludes, lenyap. Ada orang kaya banget, pabriknya gede banget, tiba-tiba kebakar. Ada orang susah payah nyari duit, dia nikmatin aja sendiri kagak. Kemudian terus ngejar, tahu dipanggil Allah. Ada tuh tanahnya luas banget, bang, jual tanah dikit, pergi umroh sana gitu, nikmatin. Lah tadi kalau tanah banyak begini, maka kalau abang mati udah tua begini, enggak, buat warisan. Warisan itu bukan tanah abang, warisan itu tanah yang diwariskan buat anak-anak, buat anaknya. Belum tentu anaknya adalah ingat sama orang tuanya, belum tentu. Kalau tanah abang adalah tanah yang dimanfaatkan untuk ibadah, tanah abang adalah tanah yang untuk disodokohkan, tanah abang adalah tanah yang diwakafkan, bagi, nyarin buat warisan mah. Tapi kalau buat yang diri sendiri harus ada manfaatnya, jangan di mentang-mentang kayaknya kokoh banget, kuat banget gitu, HP kagak dijual-jual, tapi juga kagak dia manfaatnya. Ujung-ujungnya dipanggil emang begitu dunia bawaannya gitu. Tapi kemudian makanya harus selalu ingat, Saya berdoa mulu sama Allah,
harta saya banyak. Punya surat aja sertifikat segini. Loh iya, orang lain tanam dulu. Banyak habis segini udah sertifikat saya. Ada yang 1000, ada yang 200, ada yang 500. Tapi kan digunakan untuk pondok pesantren. Pondok pesantren. Bisa. Ya. Oh iya ya, masya Allah. Nanti misalnya loh. Terima kasih ya. Wallahu indahu husnul ma'ab ay al-marad marajim bil akhirah wa huwa jannah, tempat kita kembali di akhirat yang paling baik adalah akhirat, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.